Perkenalkan, nama saya M. Adrian Hasdi dari kelompok 3. Ingin menjelaskan dari materi dari bab 2 yang A, yang berupa menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, di periode pengusulan Pancasila di tahun 1945. Pada tanggal 28 Mei, BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Tanggal 29 April, BPUPKI dibentuk pemerintahan penduduk Jepang dengan jumlah anggota 60 orang. Di tanggal 1 Juni, pidato RIR Soekarno yang menyampaikan 5 butir gagasan tentang Asnazar Negara. 29 Mei kemudian, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila, yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI yang kedua pada 10 sampai 16 Juli di tahun 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta mempunyai isi yang berisi 5 butir, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kesatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun maklumat pemerintahan penduduk Jepang, yaitu pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia, yaitu PPKI. Terus panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Direncanakannya pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. 6 dan 9 Agustus dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Terus yang ketiga, periode pengesahan Pancasila di tahun 1945. Yang pertama, 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyaningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kepada sekutu tanpa syarat. Terus yang ketiga, 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Yang keempat, 16 Agustus, penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda. Yang kelima, 17 Agustus dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks kemerdekaan itu didekatkan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Sampai detik ini, teks proklamasi itu yang dikenal luas adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan oleh secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya Haji Maulana, kelas B dari kelompok 3 akan menjelaskan materi bab 2 bagian B, yaitu menanyakan
Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas negara. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat berkembang secara dinamis. Dan D.W.M. Baker tahun 1984 menyebut adanya beberapa saluran inkulturasi, yaitu jaringan pendidikan, kontrol dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self expression. Hal-hal yang terjadi di dalam akulturasi meliputi: 1. Substitusi, penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. 2. Sinkretisme, pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. 3. Adisi, tambahan unsur atau kompleks baru. 4. Originasi, tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. 5. Rejeksi, perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerima sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Kendatipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lainnya yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagai dikatakan von Fagini bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist dalam kurung jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara dalam kurung political consensus sebagai dasar negara Indonesia dalam kurung Bahri tahun 1994.2161 kurung. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.
Saya Sisri Nengki Artuti dari kelompok 3 yang menjelaskan bagian yang C berupa menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila yaitu pengertian Pancasila secara historis adalah terminologi Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah proses perumusan sampai ditetapkannya menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat yang meliputi dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental. Yang kedua, ada nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. Yang ketiga, ada nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang keempat, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitasnya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita-cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, ada sumber politis Pancasila. Politik dalam bahasa Yunani politikos yang berarti dari atau untuk atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Yang pertama, ada nilai ketuhanan atau religiusitas, ada nilai kemanusiaan atau moralitas, ada nilai persatuan kebangsaan Indonesia, ada nilai permusyawaratan dan perwakilan, ada nilai keadilan sosial. Saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.